Jadi dari saya mendapat tugas untuk menyampaikan tentang legalitas, keamanan, dan khasiat dari SAMPLUS. Mungkin nggak banyak waktunya, 10 menit barangkali ya. Tapi saya mau luruskan barangkali di acara malam ini sebenarnya bukan ada 3 dokter ya, tapi ada 4 dokter. Karena saya juga dokter, tapi dokter Andus. Bercanda. Jadi ada 4 dokter dan saya dokter Andus. Jadi gini, dari tadi sudah disampaikan tentang manfaat SAMPLUS adalah sebagai antioksidan dan antioksidan. Sebenarnya ada beberapa hal lagi yang perlu saya sampaikan bahwa SAMPLUS tidak hanya sebagai antioksidan, tapi juga dia sebagai imunomodulator atau stimulan untuk sistem imun atau kekebalan tubuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, SAMPLUS juga sangat bermanfaat untuk sebagai anti diabetes. Yang ketiga, SAMPLUS juga sangat berkhasiat sebagai pelancar peredaran darah atau akhirnya nanti sebagai pelindung dari jantung. Itu. Oke, mungkin slide bisa dimulai. Slide. Admin slide-nya. Slide saya bisa tampil? Oke, gimana saat saya nggak bisa? Aku di sini. Slide saya? Ya, selamat malam Bapak Daryanto. Slide-nya sudah muncul ya. Nanti panitia langsung memunculkan dari monitor sebelah sini Pak ya. Langsung dari panitia. Iya. Ya, jadi saya mulai dari SAMPLUS latar belakangnya. Saya kok nggak lihat slide-nya ya? Lihat di itunya sebelum. Bisa dicoba digeser-geser dari. Oh ya. Oke. Ya, akhirnya sudah tertemu slide-nya ya. Sudah semangat Bapaknya ini untuk memberikan. Iya. Jadi saya mulai dari latar belakang terbentuknya produk SAMPLUS. Jadi dimulai dari satu kenyataan bahwa saat ini kita sedang menghadapi satu pandemi COVID-19 yang luar biasa dan sampai sekarang tidak ada drug of choice untuk COVID. Ini nggak ada. Jadi kalau ada aciclovir, golongan itu hanya antivirus yang bukan spesifik untuk COVID. Itu alasan yang pertama kenapa SAMPLUS ini bisa kita hadirkan. Yang kedua ternyata untuk menghadapi COVID ini tidak ada lain selain daripada daya tahan tubuh yang meningkat. Hanya itu, atau sistem imunitas kita. Tadi sudah jelaskan dari 3 dokter yang sebelumnya bahwa produk kita juga mengandung sebagai imunomodulator atau meningkatkan sistem imun. Yang ketiga, kita berpikir bahwa sekarang ini sedang dibutuhkan satu antioksidan karena pola hidup dan keadaan lingkungan yang sangat berbahaya dengan radikal bebas, maka kita harus memproduksi sesuatu yang mengandung antioksidan tapi yang sangat kuat. Dan ketiga, berikutnya yang keempat, kita membutuhkan sekarang ini kan diabetes satu penyakit yang sudah membumi lah. Jadinya dibutuhkan obat anti diabetes yang alami. Dan berikutnya juga kita bagaimana berpikir menghasilkan satu produk yang bisa juga mengatur atau memperkuat fungsi jantung atau sistem peredaran darah. Dan yang terakhir adalah dan lain-lain. Kenapa dan lain-lain? Tadi Dr. Ami sudah menyampaikan bahwa setiap komponen memiliki khasiat yang sebegitu banyaknya. Jadi kalau saya sebutkan satu persatu, nggak akan cukup waktu ini. Jadi saya sebut dan lain-lain. Next. Berikutnya. Nah, komposisi SAMPLUS ada angka di situ, ekstrak buah manggis angka 100, dan kemudian meniran 50, dan kemudian jadi kenapa angka-angka formula itu timbul? Angka formula itu timbul dalam setiap komponen didasari atas standar Badan POM yang membatasi kadar untuk suatu produk zat aktifnya. Karena itu kami dari tim R&D Faras mau rancang suatu formula yang semaksimal mungkin kadar kandungan ekstrak masing-masing komponen. Jadi diharapkan dengan kandungan yang begitu besar akan memberikan efek yang sangat besar. Sebagaimana kita ketahui bahwa antioksidan itu sangat-sangat tidak stabil dia. Sedikit terbuka, dia rusak. Kena udara, dia rusak.
Jadi kita akan lindungi dengan kadar yang kita tinggikan sebatas maksimal tapi masih aman. Itulah formulanya. Kemudian bahwa tadi kegunaan disebut dan kita memakai dosis 3 kali 1 kapsul 1 hari, 3 kali. Tapi kalau mau ditambah 4 kali, it's okay, masih belum ada masalah. Next. Nah, jadi tugas saya hari ini memberikan satu jaminan mutu supaya produk itu terbukti dan meyakinkan kepada peserta webinar ini bahwa meyakini bahwa produk ini benar-benar aman. Aman itu adalah pilihan pertama kita. Tapi kalau aman tidak berkhasiat juga percuma. Berkhasiat tidak aman juga bermasalah. Jadi pertama harus aman. Yang kedua berkhasiat. Apa bukti berkhasiatnya? Dari setiap komponen dengan kandungan zat aktifnya tadi, dan juga dengan berbagai studi literatur dan penelitian-penelitian di beberapa tempat membuktikan khasiat dari produk-produk komponen dari produk kita. Yang berikutnya aman, kemudian berkhasiat. Yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah rasional. Yang kita produksi formulanya harus rasional, harus masuk akal. Bayangkan kalau kita memproduksi kandungan di dalamnya ada kopi dengan pala, tentu kontradiktif atau kontraindikasi dia dan saling menghilangkan. Dan kita sekarang punya produk yang justru makin melengkapi. 4 komponen ini sinergis satu sama lain, saling meningkatkan, baik itu sistem imun, baik itu antioksidan, baik itu anti diabetes, juga untuk peredaran darah yang berhubungan dengan jantung. Ini saling menguatkan, sehingga menurut saya sekarang ini belum ada formula seperti ini yang kita punya ini luar biasa. Jadi saling menguatkan dan diramu menjadi satu kapsul yang mudah digunakan. Bayangkan kalau kita mendapatkan kadar itu dari bahan alam seperti kulit manggis atau pohon meniran atau dari buah amla, berapa kilo setiap hari yang harus kita konsumsi. Tentu kita repot sekali dan nggak mungkin kita mendapatkannya. Jadi pertama kali yang kita punya adalah standar gedung atau fasilitas peralatan. Ini sangat memenuhi syarat dan ini sudah layak untuk mendapatkan izin produksi sediaan kapsul. Kemudian SDM kita. Di Falas ini kami punya 4 apoteker yang saling menunjang, baik itu QC, R&D, produksi, dan saya sendiri, sehingga kami saling menopang satu sama lain, dan kami juga berkompetensi dengan sertifikat yang memenuhi syarat untuk mempraktekkan ilmu di industri. Dan saya sedikit terangkan bahwa saya menekuni dunia herbalis cukup lama karena saya mengambil apoteker saya atau ijazah kefarmasian saya spesialis bahan alam khusus untuk herbal. Jadi cukup lama saya menekuni herbal. Kemudian syarat yang berikutnya adalah sanitasi dan higienis, artinya kebersihan ruang dan kelayakan untuk higienisnya sangat tinggi dan semuanya dengan standar mutu yang sangat tinggi. Sehingga dengan kelengkapan ini kita mendapat izin dari Badan POM untuk memproduksi produk-produk atau obat-obat yang untuk dikonsumsi per oral. Seperti itu. Next. Nah, formula Samplus ini bahannya aman dan berkhasiat. Itu pasti dan realistis. Yang kemudian sinergi satu sama lain saling menguatkan. Jadi kadang-kadang beberapa komponen itu ada yang agonis, yang masing-masing berjalan sendiri. Ada yang antagonis yang saling menghilangkan satu sama lain, itu ada. Dan kita punya ini sinergis, satu sama lain saling menguatkan, saling menunjang. Jadi yang luar biasa dan jarang ditemui produk di pasaran. Kalau di pasaran mungkin ada jual teh murbe biasa, sendiri dia. Ekstrak kulit manggis sendiri terpisah berjual. Kemudian ada mungkin amla sedikit sendiri dia. Tapi kita punya 4 komponen yang digabung menjadi satu. Ini yang luar biasa. Berikutnya kita punya dosis tepat, artinya aman sesuai dengan standar Badan POM. Karena saat registrasi Badan POM akan membatasi kita jumlah kadar supaya berkhasiat tapi aman. Seperti itu. Dan selanjutnya, dan dari serangkaian itu maka kita mendapatkan izin untuk layak produksi dan layak untuk mendaftarkan dan akhirnya mendapatkan kelayakan atau izin edar sehingga layak untuk dipasarkan dengan jaminan dari Badan POM. Next. Nah, ada beberapa sertifikat yang menjamin bahwa produk kita benar-benar aman, benar-benar berkhasiat, benar-benar realitas,
karena apa namanya komponennya saling menunjang. Pertama kita dapat izin edar dari Badan POM. Kalau kita lihat di botol apa kemasannya, di situ ada kode TR. TR artinya obat tradisional. Artinya dia bukan industri rumahan atau industri rumah tangga. Ini sudah levelnya sudah cukup tinggi. Next. Nah, inilah izin edar, kita punya nomornya ini. Izin edar kita bisa dicek di apa di Google atau di websitenya Badan POM, ada nomor ini. Next. Artinya kita legal. Kemudian perusahaan kita Faras secara umum sudah mendapatkan kehalalan dari MUI cabang Bali. Nah, halal ini artinya bukan hanya produk, tapi ruangan, proses, dan sarana semuanya harus masuk kategori halal. Kita sudah lolos itu. Next. Nah, supaya kita pertama supaya aman digunakan kita melalui uji. Di sini ada pertama uji kelarutan. Kalau Bapak Ibu sekalian minum kapsul, mungkin menduga kapsul ini setelah masuk ke lambung kita hancur atau enggak. Jangan-jangan minum kapsul, keluarnya kapsul. Kan seperti itu. Itu yang harus kita pastikan bahwa ternyata kita melakukan uji kelarutan. Yang kedua, kita memastikan uji mikrobiologi. Itu untuk membuktikan bahwa kita bebas dari cemaran Salmonella, Escherichia coli, dan mungkin bakteri-bakteri lain yang sangat patogen yang akhirnya bisa menyebabkan diare atau tifoid. Dan berikutnya, kita juga menghindari kontaminasi dari logam-logam atau benda-benda asing yang berbahaya, seperti logam berat arsen atau Hg atau kadmium atau timbal. Ini sangat berbahaya. Dan Badan POM selalu menjaga supaya produk yang beredar terbebas dari ini, dan kita sudah membuktikan dengan uji. Dan berikutnya uji untuk dihambat radikal bebas. Orang boleh ngomong di luar antioksidan. Sebenarnya terbukti enggak? Benar enggak itu? Tapi kita sudah membuktikan bahwa kita melalui uji lab, bahwa kita mempunyai kemampuan sebagai penangkal radikal bebas. Yes, kita sudah terbukti berhak menyatakan kita sebagai punya senyawa antioksidan. Itu dibuktikan secara laboratorium. Sertifikatnya nanti saya buktikan. Dan yang terakhir bahwa kita membuktikan 100% herbal. Saya bisa jamin 100% herbal. Karena produk yang di pasaran itu kadang-kadang herbal obat tradisional seringkali dicampur dengan BKO atau bahan kimia obat. Ini yang berbahaya. Nah, berikutnya adalah bukti bahwa kita melakukan uji waktu hancur yang kita lakukan ini. Next. Inilah sertifikatnya bahwa waktu hancur dia membuktikan kapsul itu hancur dan produk larut dan mudah diserap. Next. Kemudian inilah hasilnya. Next. Lanjut aja. Kita juga melakukan tadi saya bilang uji mikrobiologi yang biasanya Badan POM mensyaratkan bebas Escherichia coli, Salmonella, dan Bacillus yang lain. Next. Dan kita hasilnya semuanya kami E. coli, Salmonella, Shigella not detect, artinya bebas, kita aman, tidak ada diare, tidak ada tifoid, tidak ada jamur, tidak ada kapang. Next. Next. Ya. Next, bolehlah langsung ini sertifikat. Nah, ini yang penting. Kadang-kadang produk yang beredar itu mengandung kontaminasi zat asing, justru itu lebih berbahaya daripada tujuan pengobatannya. Berikutnya, apa saja yang diuji di sini? Next. Ini, kita terbebas dari arsen, Hg itu air raksa, kadmium, dan Pb itu publum atau timah. Kita 4 senyawa komponen ini adalah yang sangat berbahaya buat manusia. Dia sangat-sangat toksik. Karena itu kita diwajibkan uji lab yang membuktikan kita tidak terdeteksi dengan adanya komponen logam-logam berat ini. Next. Okay. Next. Dan kita ini bukti bahwa kita melakukan uji antioksidan. Ini buktinya, hasilnya. Next. Nah, hasilnya bahwa kita mempunyai produk kita mempunyai kemampuan sebagai, kita bisa klaim sebagai antioksidan. Itu dari uji laboratorium. Nah, di mana kita melakukan uji ini semua? Tidak bisa sembarangan semua laboratorium melakukan. Kita melakukan di laboratorium yang legal dan ditunjuk oleh Badan POM. Dan ini sudah masuk standar untuk semua produk-produk atau pabrik-pabrik industri yang memproduksi di tempat itulah untuk melakukan uji labnya. Next. Oke, jadi dari saya seperti itu. Mana yang mau saya tambahkan begini. Barangkali kalau kita di herbal tentu tidak seperti obat kimia yang lain seperti obat turun panas
begitu kita minum panas turun. Kita minum obat anti hipertensi yang tensi kita 150 misalkan, kita minum kaptopil, dalam seketika tensi turun. Tentu tidak seperti itu. Jadi produk herbal adalah prinsipnya slow but sure, perlahan tapi pasti dia berefek dia. Yang penting lagi, saya akan teringat kata-kata teman saya, Profesor Ketut Adnana, yang guru besar ITB, dia bilang begini, kita mengkonsumsi obat herbal itu seperti tadi Dr. Ami bilang, invest jangka panjang. Tadi saya bilang tidak akan pernah hilang, semuanya akan memperbaiki step tahap demi tahap dalam tubuh kita yang ujungnya akan sangat dirasakan manfaatnya di kemudian hari. Usia saya saat ini sudah 58 tahun, tapi saya beruntung tidak beruban gitu loh. Karena saya seorang herbalis. Saya benar-benar menggunakan herbal. Saya paling jarang minum obat kimia. Mungkin itu saya pesan dari saya atau materi saya saat ini. Terima kasih untuk admin atau penyelenggara. Salam buat semuanya.